Konsep dasar IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet untuk saling bertukar data. Manfaat utama Internet of Things atau IoT. Yang pertama, otomatisasi proses, mengurangi kebutuhan intervensi manual, contohnya sistem irigasi otomatis di pertanian. Yang kedua, efisiensi sumber daya, penggunaan energi, air, dan bahan baku yang lebih optimal. Contohnya, lampu pintar yang menyesuaikan pencahayaan. Yang ketiga, kemudahan hidup sehari-hari, memberikan kenyamanan dan aksesibilitas lebih baik seperti contoh, asisten virtual seperti Alexa atau Google Assistant. 3 komponen utama ekosistem Internet of Things. Yang pertama, AI atau kecerdasan buatan, membantu perangkat memahami data, mengenali pola, dan mengambil keputusan otomatis seperti menghemat energi saat rumah kosong. Yang kedua, konektivitas, menghubungkan perangkat melalui jaringan yang memungkinkan pertukaran data yang efisien. Yang ketiga, sensor, mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu atau gerakan untuk dianalisis oleh sistem IoT. Contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keamanan rumah dengan kamera pintar. Kamera terhubung ke internet yang memungkinkan pemilik rumah memantau kondisi kapan saja. Sensor gerak mendeteksi aktivitas mencurigakan lalu mengirim peringatan ke ponsel pengguna. Yang kedua, termostat pintar untuk hemat energi, mengatur suhu otomatis berdasarkan kebiasaan pengguna dan dapat dikontrol jarak jauh melalui aplikasi dan menggunakan AI untuk menghemat energi. Yang ketiga, pemantauan kesehatan dengan smartwatch. Sensor memantau detak jantung secara real-time dan mengirim data ke ponsel. Data ini bisa dianalisis atau dikirim ke pusat kesehatan untuk pemantauan pasien jarak jauh. Tantangan utama dalam implementasi IoT. Yang pertama, keamanan. Pada sektor publik, layanan penting seperti transportasi dan kesehatan beresiko terkena serangan cyber yang dapat mengganggu operasional sistem publik. Dan pada sektor swasta, perangkat IoT seperti alat produksi atau data perusahaan rentan diretas yang menyebabkan pencurian data atau gangguan operasional. Yang kedua, privasi. Pada sektor publik, data penduduk dari kota pintar atau alat pemantauan lalu lintas bisa disalahgunakan jika tidak dienkripsi dengan baik. Dan pada sektor swasta, perangkat seperti kamera pintar dapat mengakses informasi pribadi yang berisiko terekspos tanpa perlindungan kuat. Yang ketiga, penyimpanan data. Pada sektor publik, data besar dari proyek IoT memerlukan ruang penyimpanan yang sangat besar, dan pada sektor swasta, perusahaan harus menyiapkan kapasitas penyimpanan tambahan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Yang keempat, interoperabilitas. Pada sektor publik, perangkat yang tidak kompatibel bisa menghambat integrasi sistem, misalnya dalam transportasi. Dan pada sektor swasta, standar yang berbeda antar produsen perangkat menyulitkan perangkat IoT untuk saling terhubung. Yang kelima, pengembangan IoT. Pada sektor publik, kurangnya ahli yang mampu menggabungkan perangkat keras dan lunak membuat pengembangan lambat. Dan pada sektor swasta, banyak pengembang hanya ahli di satu bidang, baik perangkat keras atau perangkat lunak. Yang keenam, standarisasi teknologi. Pada sektor publik, sulit menentukan standar teknologi yang seragam untuk proyek lintas daerah atau negara, dan pada sektor swasta, ketidaksesuaian standar antar perusahaan menyulitkan integrasi perangkat IoT. Yang ketujuh, implementasi. Pada sektor publik,
Proyek IoT memakan biaya dan waktu besar karena sistem yang kompleks, dan pada sektor swasta, implementasi memerlukan pelatihan tambahan dan dapat mengganggu operasional sementara. Yang kedelapan, koneksi wireless. Pada sektor publik, area terpencil memerlukan jaringan yang stabil untuk mendukung perangkat IoT seperti sensor cuaca. Dan pada sektor swasta, perusahaan perlu memilih jaringan yang efisien agar IoT berjalan lancar tanpa menaikkan biaya. Yang kesembilan, tantangan lingkungan. Pada sektor publik, limbah elektronik dari proyek IoT harus dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan pada sektor swasta, perangkat yang cepat usang meningkatkan limbah elektronik yang memerlukan daur ulang yang efektif. Yang ke-10, energi. Pada sektor publik, proyek IoT membutuhkan konsumsi energi besar menjadi beban tambahan bagi anggaran. Dan pada sektor swasta, penggunaan perangkat IoT meningkatkan biaya operasional karena konsumsi energi yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IoT atau Internet of Things menghubungkan perangkat untuk bekerja otomatis dan efisien dengan dukungan AI, konektivitas, dan sensor yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Meski ada tantangan, IoT siap menjadi bagian penting masa depan dengan solusi yang tepat.